Baik kelas, kita lanjutkan segmen kedua dari materi mengamankan sistem informasi. Di segmen pertama tadi, saya sudah menjelaskan bagaimana mengamankan sistem informasi dengan menerapkan metode access control. Nah, kemudian apalagi yang bisa dilakukan untuk mengamankan sistem informasi? Kalau di atas tadi dengan menggunakan access control, nah yang berikutnya ini bisa dengan menggunakan pemilihan password. Nah, dengan adanya kemungkinan password ditebak, password bisa ditebak, pasti ya. Nah, oleh karena adanya kemungkinan password ditebak ini, misalnya dengan menggunakan beberapa aplikasi. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa diambil di internet dengan gratis, itu seperti misalnya program password cracker, dan ada program-program lain yang bisa digunakan untuk membobol ataupun mengetahui password-password dari beberapa sistem. Nah, oleh karena adanya kemungkinan-kemungkinan ini, maka kepada pengguna sistem diharuskan untuk memilih password dengan memerlukan perhatian khusus. Jadi kalau kita melihat tentang memilih password memerlukan perhatian khusus ini, itu beberapa vendor itu sudah menerapkan aturan untuk membuat password, bahwa password itu harus mengandung unsur huruf besar, ada huruf kecil, bahkan harus mengandung unsur angka di dalam deretan password tadi. Kalau tidak memenuhi unsur tersebut, biasanya pembuatan password itu akan ditolak oleh sistem. Kadang-kadang ini password kadang-kadang kurang diperhatikan ini sama pengguna, dianggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting ya. Maka kadang-kadang banyak pengguna itu yang menggunakan passwordnya itu ya yang gampang diingat, bahkan menggunakan passwordnya itu simple saja. Ada yang angka berurut 1 2 3 4 5 6 dan sebagainya. Yang intinya password yang dibuat oleh si pengguna itu tidak memperlihatkan bagaimana upaya untuk memberikan tingkat keamanan yang lebih baik. Nah, berikut ini beberapa contoh ataupun hal-hal yang sebaiknya tidak digunakan dalam membuat password. Seperti misalnya yang pertama ini adalah nama Anda. Jadi usahakan bahwa membuat password itu tidak mengandung unsur nama sendiri ya. Nama istri, nama calon istri, apalagi nama gebetan. Ini sangat rawan ya. Kenapa? Karena biasanya orang lain yang ingin menggunakan hak akses yang kita miliki itu biasanya dia mengidentifikasi dulu dari hal-hal yang terdekat dengan identitas kita, mulai dari nama, baik nama sendiri, nama istri, sama gebetan bahkan misalnya, atau nama anak ataupun nama teman-temannya. Nah, yang kedua, upayakan tidak menggunakan password itu dengan identitas nama komputer yang digunakan. Nah, ini sering sekali nih pengguna, agar dia tidak pusing membuat password, mungkin oleh karena sudah banyak sekali password dengan akun-akun yang dia miliki, maka yang paling mudah biasanya digunakan passwordnya itu dengan menggunakan nama perangkatnya. Misalnya kalau laptop disebut di situ misalnya mereknya XX, maka nama passwordnya itu langsung dibuat nama komputernya itu. Nah, diupayakan jangan menggunakan identitas ini ya, karena variabel dan informasi ini juga masuk dalam bagian informasi yang kemudian dianalisis oleh algoritmanya si aplikasi password cracker atau aplikasi-aplikasi yang sejenisnya. Berikutnya, diupayakan untuk tidak menggunakan nomor telepon atau plat nomor kendaraan Anda. Ini ya salah satu. Yang berikutnya, jangan menggunakan tanggal lahir. Nah, ini yang paling umum ya. Zaman sekarang pun dengan kondisi keamanan yang semakin rawan ini di sistem informasi, masih banyak orang menggunakan password itu tanggal lahir dengan alasan yang sangat klasik, yaitu mudah diingat. Jadi, kalau kita sudah bicara soal mudah diingat, dengan mengabaikan bahwa ini adalah rawan, maka ini yang disebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwa ada kecenderungan orang atau pengguna sistem itu lebih mengutamakan nyaman daripada aman. Nah, ini rawan ya, bahaya sekali kalau kita sudah lebih mengutamakan nyaman daripada aman. Nah, yang berikutnya, alamat rumah. Hindari membuat password dengan menggunakan identitas alamat rumah. Berikutnya, nama tempat yang terkenal. Nah, ini juga ya. Meskipun sebenarnya banyak tempat terkenal, tetapi
Dengan menggunakan password cracker ini tadi, bahwa identitas seperti ini akan masuk dalam atau paling gampang ini dianalisis oleh aplikasinya atau toolsnya ini. Kemudian berikutnya, hindari menggunakan password dengan identitas kata-kata yang terdapat dalam kamus. Maksudnya di sini bahwa ini istilah-istilah yang umum maksudnya. Yang berikutnya, hindari membuat password dengan menggunakan identitas karakter yang sama diulang-ulang. Nah, ini sering sekali juga ini ya. Dengan alasan yang sama tadi, alasan yang klasik mudah diingat, maka banyak pengakai itu membuat password itu dengan karakter-karakter seperti misalnya ada karakter yang sama diulang-ulang. Misalnya ada aja, saya, dan lain-lain dan lain-lain. Yang intinya menurut pengguna tersebut itu akan mudah diingat. Meskipun itu dari sisi keamanan informasi sangat rawan. Nah, kalau misalnya ada yang merasa bahwa dengan menggunakan variabel-variabel ini adalah justru adalah variabel yang mudah diingat daripada saya lupa passwordnya. Nah ini, ya. Daripada saya nanti nggak bisa buka lagi sistemnya, mending saya gunakan ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita akomodir penggunaan variabel ini, meskipun saya sebut tadi hindari menggunakan ini, tetapi oleh karena kalau memang sudah terpaksa harus menggunakan ini dengan alasan sulit mengingat beberapa karakter dengan banyaknya akun-akun yang Anda miliki, maka boleh menggunakan variabel ini. Boleh bukan berarti sebenarnya dalam artian yang sebutkan tadi hindari ya. Tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh menggunakan variabel-variabel ini untuk password, tetapi ingat usahakan merubah sedikit ya. Merubah sedikit dari karakter-karakter yang seharusnya dengan misalnya merubah karakternya itu misalnya menambahkan beberapa karakter angka ataupun karakter-karakter lain yang diperbolehkan di beberapa sistem, karena di beberapa sistem itu ada yang tidak memperbolehkan menggunakan karakter-karakter di luar huruf ya dan angka. Nah, kalau dia perbolehkan, manfaatkan fasilitas yang misalnya penambahan angka ataupun karakter-karakter unik untuk mengganti beberapa karakter yang terdapat pada variabel, misalnya nama. Misalnya nama Anda adalah mahasiswa. Huruf A-nya atau karakter A-nya itu bisa diganti dengan misalnya ini angka 4 atau angka-angka lain atau karakter-karakter lainnya, yang intinya adalah untuk mempersulit atau untuk menambah tingkat kerumitan dari password yang kita buat untuk mengantisipasi adanya orang-orang yang sengaja ingin mengidentifikasi password-password yang kita buat tadi. Yang digunakan pencariannya menggunakan beberapa tools atau program khusus seperti misalnya program password cracker ini. Nah, upaya apa lagi yang bisa digunakan untuk mengamankan sistem informasi? Kalau di pertemuan sebelumnya saya sebut bahwa banyak sekali kemungkinan-kemungkinan dari hasil evaluasi keamanan informasi itu yang kemudian itu bisa menjadi lubang keamanan di dalam sebuah sistem. Nah, salah satunya adalah beberapa service ya. Beberapa service di sistem itu bisa juga dijadikan oleh orang-orang yang ingin melakukan akses ilegal terhadap sistem, memanfaatkan service-service yang jarang digunakan. Nah, di beberapa sistem itu terdapat ada beberapa service-service yang ketika menginstalkan sistemnya, maka dia langsung include dengan sistem tersebut. Tetapi service tersebut belum tentu digunakan oleh pengguna. Nah, service-service inilah yang sering diamati oleh para cracker yang kemudian digunakan untuk menitipkan atau menyisipkan script atau baris kode yang dapat digunakannya untuk berkembang dan kemudian menyerang sistem yang dia masuki tadi. Oke, di sini disebut bahwa sering sekali sistem ini disebutkan tadi ya, perangkat keras baik perangkat keras maupun perangkat lunak diberikan dengan beberapa service dijalankan. Disebutkan tadi bahwa secara default beberapa sistem itu langsung menginstalkan beberapa service yang kemudian include pada saat penginstalan sistemnya, meskipun sistem-sistem tersebut belum tentu digunakan oleh si pengguna.
Nah, sebagai contoh misalnya dalam sistem Unix, service-service yang sering dipasang oleh vendornya otomatis ya, include seperti Finger, Telnet, FTP, SMTP, POP, Echo, dan lain-lain. Nah, service-service ini belum tentu digunakan oleh pengguna. Nah, bagi attacker, nah ini bisa dijadikan sebagai media untuk disebutkan tadi menanamkan ataupun menitipkan beberapa source kode yang digunakan untuk menyerang sistem ini tadi. Ya, service ini seperti juga misalnya dalam penggunaan gadget juga ini banyak ya, banyak service juga kalau kita melihat di gawai kita atau gadget yang Anda gunakan, itu banyak juga service yang sebenarnya secara teknis tidak pernah digunakan oleh pengguna perangkatnya. Memang ada beberapa service itu yang tidak boleh dihapus ya, yang memang walaupun tidak digunakan tapi tidak bisa hapus. Tapi ada beberapa service itu yang kemudian diinkludkan oleh si vendornya, sebenarnya dihapus pun tidak apa-apa. Nah, oleh karena itu, dengan tujuan untuk mengamankan sistem, harapannya semua service-service yang tidak diperlukan itu harus dihapus. Termasuk itu di komputer server. Nah, kenapa penutupan service ini dilakukan? Salah satu sebenarnya alasannya adalah bahwa sudah banyak kasus yang ditemukan yang menunjukkan bahwa adanya abuse dari service tersebut atau penyalahgunaan dari service yang tidak digunakan tadi. Penyalahgunaan seperti apa itu tadi, seperti contoh yang disebutkan tadi ya. Atau ada lubang keamanan dalam service tersebut, akan tetapi sang administrator tidak menyadari bahwa service tersebut dijalankan di komputernya. Nah, ini yang ini saya sebutkan di awal, bahwa kenapa ini harus dibuang, karena ini bagian yang aman yang dapat digunakan oleh attacker untuk masuk ke dalam sistem, di mana pengguna ataupun administrator tidak akan menyadari hal tersebut. Nah, dalam upaya mengamankan informasi bisa juga menggunakan dengan mode daemon service. Daemon service ini dijalankan biasanya dia di belakang layar ya, tanpa intervensi dari penggunanya, seperti misalnya syslog ya. Syslog itu dijalankan di belakang layar untuk mengontrol ataupun menangani sistem log atau log system. Nah, berikutnya kelas keamanan informasi. Untuk mengamankan sistem informasi bisa juga dilakukan dengan melakukan pemasangan proteksi. Memasang proteksi yang dimasukkan di sini adalah seperti yang disebutkan di sini, untuk lebih meningkatkan keamanan sistem informasi. Proteksi dapat ditambahkan. Proteksi ini dapat berupa filter secara umum ya, dan yang lebih spesifik seperti yang saya sebut di awal tadi, yaitu firewall. Jadi proteksi itu bisa berupa filter secara umum, dan yang lebih spesifik adalah firewall. Firewall ini sudah termasuk dia adalah filter. Filter dapat digunakan untuk memfilter email misalnya, memfilter informasi, memfilter akses, atau bahkan dalam level paket. Sebagai contoh, kalau di sistem Unix itu ada paket yang disebut dengan program TCP wrapper yang dapat digunakan untuk membatasi akses kepada service atau aplikasi tertentu. Jadi setiap menggunakan aplikasi tertentu, untuk mengakses itu kita harus memasukkan kata kunci yang sudah disetting atau dikonfigurasi di awal. Sementara firewall dapat digunakan untuk melakukan filter secara umum. Nah, ini ada firewall ya. Firewall ini bagian dari proses mengamankan sistem informasi. Nah, firewall merupakan sebuah perangkat yang diletakkan di antara internet dan jaringan internal. Jadi ada dinding pembatas antara internet dengan jaringan internalnya. Sebagai contoh, ini ada di diagram ini. Di firewall itu ditempatkan di antara internet ini dengan jaringan internal atau jaringan lokal. Jadi firewall ini menjadi dinding, maka disebut firewall ya, dinding pemisah, dinding api ya. Dinding api ini disebut sebagai pemisah atau pembatas antara internet dengan jaringan lokal atau jaringan internal. Yang tujuannya adalah, di sini tujuan utama firewall disebut adalah untuk menjaga atau mencegah agar akses ke dalam maupun keluar sistem, maksudnya dari orang yang tidak berwenang,
tidak dapat dilakukan. Nah, sementara konfigurasi dari firewall itu bergantung kepada kebijakan atau policy dari organisasi atau pengguna sistem yang bersangkutan. Nah, konfigurasi seperti apa yang bisa dilakukan terhadap firewall ini? Misalnya ini konfigurasinya bisa dilakukan dengan misalnya yang pertama, konfigurasi untuk apa-apa saja yang tidak diperbolehkan secara eksplisit, tetapi dianggap tidak diperbolehkan. Yang kedua, apa-apa saja yang tidak dilarang secara eksplisit, dianggap diperbolehkan. Sebagai contoh, misalnya kalau di kantor, umumnya ya di kantor itu, di jam-jam sibuk kerja misalnya mulai dari jam 8 sampai jam 2 misalnya, di jam-jam sibuk itu beberapa instansi atau perusahaan itu tidak memperbolehkan mengakses laman-laman seperti laman Facebook atau laman-laman media-media sosial yang lain di saat jam tersebut. Nah, tetapi di dalam peraturan secara tertulisnya itu tidak disebut. Secara eksplisit dia tidak disebut. Tetapi dari konfigurasi servernya itu sudah di setting ya. Jadi ada beberapa organisasi itu yang mengkonfigurasi langsung bagaimana akses dari situs-situs yang disebutkan tadi itu tidak bisa digunakan di jam-jam tertentu, meskipun dia secara tertulis tidak disebutkan aturannya. Maka otomatis ketika si pengguna menggunakan perangkat komputer yang ada di perusahaan atau di organisasi tersebut, di jam tersebut, di jam-jam tertentu yang disebutkan tadi, tidak akan dapat mengakses laman-laman tadi karena diproteksi ataupun dibatasi melalui konfigurasi di komputer servernya. Nah, setelah di jam itu selesai, maka otomatis melalui konfigurasi yang sudah diatur, maka akses untuk laman-laman yang dibatasi tadi secara itu bisa diakses oleh karyawan atau pegawainya kembali. Jadi itu tadi salah satu kebijakan terhadap pemanfaatan atau konfigurasi firewall ya. Tetapi ini hanya contoh. Biasanya beberapa organisasi atau perusahaan-perusahaan menerapkan beberapa batasan-batasan yang berbeda. Nah, firewall bekerja dengan mengamati paket internet protokol. Jadi si firewall itu bekerja mengamati IP yang keluar masuk atau yang melewati atau melintasi firewallnya. Nah, berdasarkan konfigurasi dari firewall, maka akses dapat diatur berdasarkan IP address, berdasarkan port dan arah informasi. Nah, detail dari konfigurasi bergantung kepada masing-masing firewall dan perangkat firewall yang digunakan. Firewall dapat berupa sebuah perangkat keras yang sudah dilengkapi dengan software-software tertentu ya, misalnya seperti MikroTik dan lain-lainnya. Sehingga pemakai atau administrator itu tinggal melakukan konfigurasi dari firewall tersebut ya. Jadi sudah ada software di dalam, jadi administrator tinggal menyesuaikan saja konfigurasi seperti apa yang akan dilakukan terhadap firewall tersebut. Firewall juga bisa berupa perangkat lunak yang ditambahkan ke dalam sebuah server ataupun sistem operasi. Nah, kalau kita melihat sistem operasi yang ada sekarang, umumnya yang digunakan misalnya seperti Windows itu sudah menginkludkan ya, otomatis dia sudah menginkludkan ada firewall di dalam sistem ada firewall yang kemudian diinkludkan dalam sistem. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya seberapa baik firewall yang sudah include dibawakan oleh sistem operasi masing-masing, itu tergantung lagi dari jenis sistem operasi yang kalian gunakan. Apakah itu sistem operasi yang sudah lawas atau yang terbaru? Yang kedua, apakah sistem operasi ini yang penting ya, ini penting sekali nih. Apakah sistem operasi yang Anda gunakan itu adalah sistem operasi yang legal atau agak-agak ilegal? Jadi kalau legal sudah pasti ya, konfigurasi firewallnya itu lebih baik. Kenapa? Karena setiap terkoneksi dengan internet, maka database dari konfigurasi security itu akan terus diupdate oleh si vendornya. Sedangkan kalau untuk yang ilegal atau aspal, sudah pasti dia konfigurasi firewall tidak maksimal ya, karena tidak mendapatkan update dari vendor si sistem operasinya. Demikian juga terhadap server ya. Nah, firewall biasanya melakukan dua fungsi. Kalau tadi saya sebutkan di sini mengawasi IP yang keluar masuk terhadap atau melewati si firewallnya, maka fungsi dia ada dua fungsi. Itu yang pertama adalah melakukan filter, yang kedua melakukan proxy, menyaring dan melakukan pembatasan akses.
Nah, keduanya ini dapat dilakukan pada sebuah perangkat komputer atau device atau dilakukan secara terpisah. Nah, fungsi proxy dapat dilakukan oleh berbagai software ya, tergantung kepada jenis proxy yang dibutuhkan. Misalnya nih, ada software yang kemudian seperti contoh web proxy, Login proxy, FTP proxy, dan banyak sekali sekarang aplikasi ataupun jenis-jenis proxy yang beredar ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau untuk yang lebih baik ya usahakan yang menggunakan yang berbayar ya, karena kaitannya dengan keamanan. Di sisi klien juga seringkali dibutuhkan software tertentu agar dapat menggunakan proxy server ini. Seperti misalnya perangkat lunak berbasis Unix, ya, untuk proxy-nya antara lain misalnya seperti ada disebutnya SOC, proxy server, kemudian Squid berupa web proxy server. Nah, kelas keamanan sistem informasi, satu hal yang perlu diingat bahwa adanya firewall bukan menjadi jaminan ya. Kelas keamanan informasi, meskipun saya sebut bahwa sudah melakukan dua fungsi, yaitu mengawasi melalui proses filter dan pembatasan akses, tetapi bukan berarti dengan fungsi si firewall tadi bahwa itu sudah sangat menjamin bahwa jaringan dapat diamankan 100%. Tidak ya. Bahwa firewall, saya ulangi, bahwa firewall itu hanya merupakan bagian ataupun upaya untuk meminimalisir adanya serangan atau masalah-masalah yang terkait dengan gangguan-gangguan keamanan informasi. Seperti ini contoh misalnya, seperti contoh ini banyak kasus sebenarnya, banyak sekali kasus-kasus yang bisa dicontohkan. Sebagai contoh ini sebagai contoh misalnya ada yang disebut dengan firewall Gauntlet ini, Gauntlet yang dibuat oleh Network Association ANC. Nah, firewall ini mengalami masalah sehingga dapat melewatkan koneksi dari luar yang seharusnya tidak boleh lewat. Padahal Gauntlet ini didengung-dengungkan oleh Nike sebagai the world most secure firewall. Nih, bayangin ya. Ini sudah digadung-gadungkan sebagai the world most secure firewall. Artinya bahwa firewall sekeras produksinya Gauntlet ini itu pun masih bisa mengalami masalah. Nah, inti yang saya sampaikan di sini bahwa meskipun sudah menggunakan firewall, urusan keamanan sistem informasi itu tetap harus kembali pada pengguna sistemnya. Bagaimana cara mengamankan sistem? Dengan melakukan berbagai metode-metode. Yang salah satunya yang bisa dilakukan adalah keamanan harus tetap dipantau secara berkala. Ini dia ya. Jadi secanggih apapun firewall yang kalian pasang di beberapa sistem, tapi upaya maksimal untuk pengamanannya bahwa kita atau sebagai pengelola sistem atau pemilik sistem itu harus tetap memantau keamanannya secara berkala. Inilah yang disebutkan di beberapa pertemuan sebelumnya tentang bagaimana mengevaluasi, tentang bagaimana pentingnya melakukan evaluasi keamanan sistem informasi dengan beberapa teknik-teknik. Nah, kemudian setelah menggunakan firewall sebagai dinding pembatas antara internet dan jaringan lokal, dalam rangka mengamankan sistem informasi, kita juga bisa menggunakan alat ataupun tools seperti pemantau adanya serangan. Nah, ini umum sekali dilakukan oleh para pemilik server ya, baik itu perusahaan-perusahaan ataupun instansi baik swasta maupun pemerintah. Nah, sistem pemantau yang dimaksudkan di sini atau monitoring system ini digunakan untuk mengetahui adanya tamu tak diundang atau intruder atau adanya serangan. Nah, jadi nama lain dari pemantau adanya serangan ini dalam istilah keamanan sistem itu disebut sebagai intruder detection system atau yang sering dikenal dengan IDS. Nah, sistem IDS ini atau intruder detection system ini dapat memberitahu kepada administrator atau kepada pemilik sistem melalui email maupun mekanisme lain seperti melalui SMS tentang adanya gangguan ataupun serangan terhadap sistem. Nah, kalau di saat sekarang ini sudah banyak juga yang menggunakan notifikasinya itu langsung menggunakan bot dengan aplikasi Telegram. Di setiap ada perubahan ataupun gangguan tertentu sesuai dengan konfigurasinya, maka bot Telegramnya akan langsung aktif atau memberitahukan notifikasi kepada
si pemilik ataupun administrator sistemnya. Nah, kelas keamanan sistem informasi ada berbagai cara untuk memantau adanya intruder ini. Ada yang sifatnya aktif dan pasif. Nah, IDS yang cara pasif ini misalnya dengan monitor log file dia atau log berkas. Sedangkan untuk software IDS yang lain itu bisa menggunakan auto abuse. Itu aplikasi untuk mendeteksi adanya probing dengan memonitor log file atau log berkas. Itu seperti misalnya ada Shadow, ada Recent, kemudian ada Snot, ada Courtney, dan lain-lainnya. Ada banyak sekali contoh-contoh aplikasi yang bisa digunakan untuk memonitor log berkas atau log file. Nah, kemudian upaya mengamankan sistem informasi bisa dilakukan juga dengan melakukan memantau integritas sistem. Memantau integritas sistem ini dijalankan secara berkala untuk menguji integritas sistem. Salah satu contoh program yang umum digunakan dalam sistem ini yaitu adalah program Traceware. Di program Traceware ini dia mampu melakukan analisis terhadap adanya perubahan pada berkas-berkas tertentu. Nah, signatur yang dimaksud itu berisi informasi mengenai besarnya berkas, kemudian kapan dibuatnya berkas tersebut, kemudian siapa pemiliknya, maksudnya create-nya, siapa yang meng-create berkasnya. Nah, signatur atau berisi informasi mengenai besarnya berkas, kapan dibuatnya, dan siapa pemiliknya. Kalau dilakukan checksum atau hash dengan menggunakan beberapa program seperti MD5 dan sebagainya, bahwa nilai hash function yang tersimpan di dalam sistem dengan yang nilai function yang dihasilkan oleh MD5 ini akan berbeda, sehingga di database itu akan ketahuan adanya perubahan. Nah, untuk mengamankan sistem informasi kita juga bisa melakukan audit. Nah, ini di pertemuan sebelumnya juga sudah saya singgung masalah audit ini ya. Nah, untuk mengaudit ini kita bisa melakukan dengan beberapa cara ya. Salah satunya adalah dengan mengamati berkas log. Berkas log ini adalah catatan penggunaan ataupun aktivitas terhadap sistem yang disebutkan di awal tadi, yaitu disimpan di dalam log sistem ataupun yang kita sebut dengan log berkas. Atau sebagian besar ya, kegiatan penggunaan sistem itu dicatat dalam berkas atau yang disebut dengan log file. Ini disebutkan di slide sebelumnya. Nah, apa yang dicatatkan dalam berkas itu sesuai dengan konfigurasi pemilik sistem atau administrator. Bisa saja misalnya penyimpanan aktivitas, adanya perubahan data, penghapusan data, adanya kesalahan pemasukan user ID dan password. Nah, tujuannya agar kita nanti mudah melakukan audit dengan menggunakan cara yaitu mengamati berkas-berkas log yang tersimpan tadi. Seperti contoh misalnya ya, dari hasil pengamatan log berkas, terdapat ada data user yang masuk ke sistem itu salah melakukan masukkan user ID dan password beberapa kali. Nah, kegagalan untuk masuk ke sistem ini setelah tersimpan di dalam log berkas, ini bisa jadi pedoman kita untuk menganalisis bahwa apakah user yang melakukan login tadi itu benar-benar user yang sudah diberikan hak akses atau ada user lain yang sengaja ingin mencoba masuk secara ilegal. Nah, ini bagian dari audit kita dengan cara mengamati log berkas. Nah, salah satu juga contoh yang lain, misalnya di dalam log berkas kita melihat adanya penghapusan beberapa transaksi di jam-jam tertentu. Nah, ini bisa menjadi analisis kita bagian audit kita. Ini penghapusan sistem ini sampai berulang kali. Ini perlu catatan ya. Kenapa? Apakah oleh karena ada kesalahan sistem atau memang ada user lain yang sengaja masuk ke dalam atau ada user lain yang menggunakan hak akses yang sedang aktif dimanfaatin untuk melakukan transaksi pengolahan data yang ilegal. Dan contoh-contoh lain banyak sekali ya, bagaimana kita mengaudit dengan cara mengamati log berkas. Nah, untuk mengamati yang disebutkan tadi, maka di awal supaya proses pengamati berkas log ini bisa lebih mudah, seperti contohin tadi bagaimana mengamati adanya penghapusan transaksi, adanya pemasukan data user ID dan password yang salah berulang kali, inilah harus disimpan di dalam database. Ya, kalau di dalam aplikasi misalnya kita buatlah dia file khusus untuk menyimpan log berkas ini. Misalnya kita buat dia namanya log file atau berkas log. Nah, dengan menggunakan berkas log ini, para administrator diwajibkan untuk rajin memelihara dan menganalisis berkas log yang dimilikinya. Nah, artinya
berkas log ini sangat sangat penting bagi administrator ya. Dengan adanya berkas log ini, administrator itu bisa lebih mudah menganalisis apakah ada gangguan atau tidak pada sistem yang sedang dijalankan. Nah, untuk mengamankan sistem informasi, kita juga bisa melakukan dengan menggunakan enkripsi. Nah, ini kembali lagi kita ke pembahasan di awal. Jadi memang metode enkripsi ini, teknik kriptografi yang kita bahas sebelumnya itu adalah salah satu metode enkripsi yang juga sering digunakan untuk melakukan atau meningkatkan mode keamanan sistem informasi. Jadi di luar beberapa cara tadi yang sebutkan access control, kemudian menggunakan autentikasi, kemudian melakukan backup rutin. Nah, di luar itu juga bisa melakukan pengamanan sistem informasi itu dengan menggunakan enkripsi yang tujuannya itu tadi untuk meningkatkan keamanan. Nah, salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan adalah menggunakan teknologi enkripsi. Ini sudah kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya dan akan kita bahas kembali di pertemuan-pertemuan yang berikutnya, termasuk di penugasan mode kriptografi yang akan dipresentasikan atau dikumpul di pertemuan 10. Nah, metode enkripsi yang disebutkan di sini juga sama seperti yang disebutkan di awal, bahwa data-data itu dikirimkan ataupun dilakukan proses penyandian pesan sedemikian rupa sehingga tidak mudah disadap. Nah, banyak service di internet yang masih menggunakan plain text untuk autentikasinya, seperti penggunaan pasangan user ID dan password. Ya. Ini untuk autentikasinya kan masih menggunakan plain text. Kita masih mengetikkan teks yang tidak tersandikan. Apa masalahnya kalau kemudian mode autentikasi atau service di internet ini masih menggunakan plain text? Seperti kita misalnya mengetikkan user ID dan password di kotak inputan halaman login misalnya. Ya tentu itu termasuk ada masalah ya. Masalah kenapa? Karena kalau di dalam browsernya itu tersimpan ada program-program seperti program penyadap atau pengendus atau sniper, maka user ID yang kita ketikkan di browser itu akan mudah sekali disadap mereka ya, kemudian digunakan untuk kepentingannya. Nah, untuk itu memang disarankan bagi teman-teman yang menggunakan beberapa user ID dan password ataupun akun-akun tertentu di internet, diupayakan agar tidak meninggalkan jejaknya setiap menggunakan aplikasi itu atau setiap selesai menggunakan aplikasi itu maksudnya. Oke, baik, kelas keamanan informasi dan jaringan. Demikian materi di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat dipahami, dan bagi teman-teman yang sebutkan tadi kesulitan sinyal, tetap semangat ya, jangan sampai tidak mengikuti materinya meskipun sinyal sulit. Tetaplah berusaha dan tetap semangat. Nah, harapannya oleh karena bahasan keamanan informasi ini di zaman sekarang ini semakin penting. Oleh karena itu mengulang materi-materi yang saya sampaikan berikut, mencari juga referensi-referensi dari materi-materi atau materi-materi terkait keamanan informasi dari sumber-sumber yang lainnya. Oke, kelas keamanan informasi, terima kasih sudah mengikuti materi ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan.